Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengantar informatika dan komputasi. Video ini adalah bagian ke-6 dari 7 bagian yang dibuat oleh Lego 1, yaitu Gian, dan Charleston dan juga Fallon. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi dari minggu ke-6, yaitu tentang jaringan komputer. Topik ini sangat penting karena jaringan memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan berbagi data, yang merupakan fondasi dari teknologi modern kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Hari ini saya akan menjelaskan untuk tekanan bagian pertama. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain yang memungkinkan mereka berbagai informasi dan sumber daya. Jaringan ini bisa berupa jaringan nyata di kantor atau di rumah, atau jaringan besar seperti internet yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Contoh jaringan yang paling sederhana adalah Local Area Network atau LAN, di mana komputer dan perangkat lain seperti printer dan server terhubung dalam sebuah area kecil. Misalnya di kantor atau di sekolah. Jaringan nyata ini memungkinkan setiap komputer di dalamnya untuk berbagi file, data, dan bahkan perangkat seperti printer. Selain LAN, ada juga Wide Area Network atau WAN yang mencakup area geografis yang jauh lebih luas. WAN seringkali mencakup banyak kota, negara, bahkan seluruh dunia. Internet sendiri adalah contoh terbesar dari WAN. Karakteristik jaringan komputer. Sekarang mari kita lihat beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki oleh jaringan komputer. Yang pertama adalah fault tolerance, ataupun kemampuan jaringan untuk tetap berfungsi meskipun ada gangguan di salah satu bagiannya. Ini sangat penting agar komunikasi antara perangkat tetap berjalan meskipun ada masalah di salah satu bagian jaringan. Fault tolerance dicapai dengan membuat jalur alternatif dalam jaringan, sehingga jika ada perangkat yang gagal ataupun terputus koneksinya, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Nah, yang kedua adalah scalability. Jaringan baik harus mampu berkembang seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung, tanpa mengalami penurunan performa. Biasanya, sebuah jaringan kantor mungkin mulai dengan hanya 10 perangkat, tetapi seiring waktu, suatu jaringan itu mungkin harus bisa menampung mulai dari 10, 100, hingga pun 1000 perangkat. Nah, yang ketiga adalah quality of service, ataupun disebut QoS. QoS memastikan bahwa data yang penting ataupun sensitif terhadap waktu seperti panggilan video ataupun streaming mendapatkan prioritas utama dibandingkan seperti email. Nah, dan terakhir tentu saja security. Jaringan harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan dan malware. Nah, tanpa keamanan yang baik, data pribadi ataupun informasi bisnis bisa dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Perangkat jaringan komputer. Agar jaringan komputer itu bisa berfungsi dengan baik, kita membutuhkan beberapa perangkat jaringan yang memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengelolaan data yang lewat di dalamnya. Yang pertama itu adalah router. Router itu tugasnya untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda, misalnya jaringan lokal di rumah dan jaringan global seperti internet.
Router itu memastikan bahwa data yang kita kirim melalui internet itu bisa sampai ke tujuan dengan baik. Baik itu pesan, email, file yang kita unggah. Lalu ada yang namanya switch. Nah, switch ini tuh fungsinya untuk menghubungkan perangkat. Jadi perangkat-perangkatnya itu ada di dalam jaringan lokal. Contohnya ada komputer, printer, dan juga server. Switch ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya dikirimkan ke perangkat yang tepat, bukan ke semua perangkat di jaringan tersebut. Lalu ada yang namanya access point. Nah, access point itu berfungsi untuk menyediakan koneksi nirkabel. Jadi, dengan access point ini, perangkat seperti laptop dan juga smartphone itu bisa terhubung ke jaringan tanpa perlu menggunakan kabel. Ini sangat berguna untuk menghubungkan banyak perangkat di ruangan yang sangat luas. Terakhir adalah server. Server ini fungsinya sebagai pusat penyimpanan dan juga pengelolaan data. Server ini biasanya digunakan untuk menyimpan file, aplikasi, atau data yang bisa diakses oleh banyak perangkat sekaligus dalam jaringan. Topologi jaringan. Setiap jaringan komputer dirancang dengan topologi tertentu, yaitu cara perangkat-perangkat di dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. Ada beberapa jenis topologi jaringan yang paling umum, yaitu star, ring, bus, dan mesh. Pada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu node pusat, seperti router ataupun switch. Ini adalah salah satu topologi yang paling umum karena mudah dipasang dan dikelola. Jika salah satu perangkat gagal, jaringan tetap berfungsi. Namun, jika node pusat gagal, semua jaringan bisa terputus. Nah, pada topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu jalur utama atau bus, dan data bergerak di sepanjang jalur ini. Topologi ini sederhana dan murah, tetapi jika ada masalah pada jalur utama, semua jaringan bisa terhenti. Nah, pada topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah lingkaran. Data bergerak dalam satu arah di sepanjang cincin ini, yang berarti setiap perangkat harus menunggu gilirannya untuk mengirim data. Ini bisa menyebabkan keterlambatan, terutama di jaringan yang sibuk. Dan topologi yang terakhir adalah mesh, di mana setiap perangkat terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Topologi ini sangat andal karena banyaknya jalur alternatif untuk data. Jika satu jalur terputus, data bisa diizinkan ke jalur lainnya, namun topologi ini lebih mahal dan rumit untuk diimplementasikan. Bagian 5, keamanan jaringan dan firewall. Keamanan adalah aspek penting dari setiap jaringan komputer. Firewall adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk menjaga jaringan tetap aman. Firewall bekerja dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang diizinkan. Misalnya, jika ada upaya untuk mengakses jaringan dari sumber yang tidak dikenal, firewall akan mencegah akses tersebut. Ini membantu melindungi jaringan dari serangan seperti peretasan atau malware. Selain firewall, VPN atau Virtual Private Network juga sering digunakan untuk menjaga privasi dan keamanan data. VPN membuat jalur yang terenkripsi antara perangkat kita dan server tujuan, sehingga data kita tetap aman meskipun melewati jaringan publik. Itulah penjelasan tentang jaringan komputer dari video ke-6. Sekarang kalian sudah memahami bagaimana jaringan komputer bekerja, perangkat apa saja yang digunakan, dan bagaimana jaringan dijaga keamanannya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya. Sampai jumpa!